warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian masih dalam keadaan yang fit dan masih tetap semangat untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa? Kebiasaan cahaya. Nah, bisa diperhatikan ke depan. Itu gambar apa? Pensil yang terlihat mata ya, ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kira-kira kenapa ya itu kok bisa terjadi? Nah, betul. Itu karena fenomena kebiasaan cahaya. Itu kenapa pensilnya terlihat patah, padahal aslinya pensilnya itu nggak benar-benar patah kan, ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nah, jadi pembiasan cahaya atau refraksi itu membelokkan arah rambatan cahaya karena melewati batas dua medium yang berbeda. Seperti contohnya pada slide ini, diperhatikan ya. Ini ada medium satu ke bagian atas, ini udara, dan bagian medium kedua yang bawah ini air. Nah, untuk pembiasan cahaya ini ada yang namanya hukum Snellius. Yang pertama, bunyinya itu sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Bisa diperhatikan ke depan, di mana ini ada sinar datang, kemudian garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Kemudian untuk yang kedua, bunyinya juga sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, misalnya dari udara, dari medium udara ke medium air, maka sinar itu akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini ya, sinar biasnya dia akan mendekati garis normal, di mana ada sinar datang di medium satu udara, kemudian dia dibelokkan mendekati garis normal. Ketika dia tidak dibelokkan atau dibiaskan, artinya kan dia lurus di garis lurus ini ya, tapi karena dia dibiaskan, dia berbelok mendekati garis normal. Untuk pengertian pembiasan kemudian hukum Snellius, apakah dapat dipahami atau kurang jelas? Ya, bisa dilanjut ya. Nah, kemudian dari hukum Snellius tadi didapatkan persamaan ini. N1 dibagi N2 sama dengan sin I per sin F sama dengan N12. Dimana untuk N1 sendiri itu nilai indeks bias medium 1. Untuk N2 itu indeks bias dari medium 2. Kemudian untuk I itu sudut datang yang ada pada medium 1. Kemudian untuk F itu sudut bias pada medium 2. Kemudian N12 itu merupakan nilai indeks bias relatif dari medium 1 terhadap medium 2. Jadi ketika nanti menghitung indeks bias rumusnya apa? Per N2, atau bisa juga salah satu bisa menggunakan ini N1 per N2, atau jika yang diketahui sudut datang sama sudut biasnya menggunakan ini sin I per sin F. Cukup jelas? Dapat dipahami? Nah, untuk lebih memahami mengenai pembiasan cahaya, hari ini kita akan melakukan eksperimen. Silahkan kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kemarin ibu sudah membagikan kelompoknya. Silahkan berkumpul kelompoknya masing-masing. Tempat duduknya bisa itu ya, dimulai dari kelompok 1
Lembar kedua itu ada gambar sama seperti tadi waktu di awal pembelajaran. Ada fenomena pembiasan ya dari pensil yang terlihat rata. Nah, selanjutnya untuk eksperimen kali ini ada dua tujuan percobaannya. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh sudut datang terhadap sudut bias. Sedangkan tujuan percobaan yang kedua itu menemukan nilai indeks bias berdasarkan percobaan. Nah, yang kedua, ini kalian diminta untuk membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu pertanyaan yang harus kalian jawab melalui percobaan ini. Nah, cara membuat rumusan masalahnya bagaimana, Bu? Dari tujuan percobaan ini. Nah, dari tujuan percobaan ini kalimatnya kalian ubah menjadi kalimat tanya. Kalau yang pertama dari menganalisis pengaruh sudut datang terhadap sudut bias diubah menjadi bagaimana pengaruh sudut datang terhadap sudut bias. Nah, kalau yang kedua bagaimana dibuat rumusan masalahnya, tujuan percobaan yang kedua. Yang keras bagaimana? Ya, bagaimana nilai indeks bias berdasarkan percobaan seperti itu ya. Dapat dipahami untuk semuanya? Iya. Nah, karena sudah menentukan rumusan masalahnya, selanjutnya kita harus menduga jawaban dari rumusan masalah itu tadi. Namanya hipotesis. Bagaimana dugaan jawaban dari setiap rumusan masalahnya kira-kira? Bagaimana pengaruh sudut datang terhadap sudut bias? Kira-kira aku biasa. Kira-kira bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Untuk dugaan jawabannya, jawaban sementara dari rumusan masalahnya. Bagaimana nilai pengaruh sudut datang terhadap sudut bias? Semakin besar kah atau semakin kecil atau sama besar kah? Bagaimana? Semakin kecil. Oke, baik, gak apa-apa. Itu karena hanya dugaan sementara kan, bukan jawaban pastinya kan, gak apa-apa. Yang kedua, bagaimana nilai indeks bias berdasarkan percobaannya? Kira-kira dugaannya seperti apa? Karena kan kita nanti ini akan praktikum dari medium udara ke air. Nah, kalau nilai indeks bias dari udara kemarin berapa nilai indeks bias udara? Berapa? 1. Kalau air nilai indeks biasnya kemarin berapa? 1,33. Nah, nilai indeks bias berdasarkan percobaan dari medium udara ke air ini nanti kira-kira yang mana? Yang mendekati nilai indeks bias udara 1 atau mendekati nilai indeks bias air 1,33? Ya, kita udah selesai. Nah, untuk mengetahui jawaban pastinya, itu kenapa kita harus melakukan percobaan. Selanjutnya, kalian bisa mulai mengakses webnya dari link yang sudah ibu kasih atau itu
setelah kalian mengakses linknya akan seperti ini ya. Baca ya kebiasaan. Tinggal nanti kalian klik 2 kali. Klik, kemudian tampil seperti ini. Ada 3 pilihan. Maka bisa. Saya lanjut ya. Nah, kita pilih yang pengenalan ini. Nah, akan tampil seperti ini. Semuanya bisa. Ada yang kesulitan tidak ya? Kita lanjutkan. Jika tampilannya sudah seperti ini, nanti diperhatikan di bagian yang sebelah kanan ini, pastikan untuk mediumnya itu sesuai. Kita kontrol di mana untuk material medium 1 itu udara. Kemudian diperhatikan indeks gasnya, karena kita menggunakan material udara, maka indeks gasnya harusnya 1. Kemudian untuk medium yang kedua kita menggunakan air. Untuk indeks gasnya air 1,3. Kalau settingan awal memang sudah seperti ini. Lanjut ya. Selanjutnya nanti kita akan mencari nilai sudut gas. Kita membutuhkan busur. Kalian akan busur. Lalu letakkan busur ini ke posisi yang pas. Posisi pasnya seperti apa? Seperti ini. Dari mana? Untuk 0 itu pas dengan garis 0 kali ya. Kemudian untuk angka 90 ini lurus dengan bidang batasnya agar pas. Apakah ada yang kesulitan? Ya, sudah bisa ya? Selanjutnya, jika sudah, kalian perhatikan lagi ke LKPI-nya. Di poin B, ini ada tabel. Ada sudut datang sebagai variabel manipulasi. Jadi ada 5 data. Dari angka 20 derajat, 20, 40, 50 sampai 60. Kemudian selanjutnya ada sudut gasnya yang kalian cari. Kemudian untuk indeks gasnya tadi, rumusnya indeks gas tadi bagaimana? N1, 2 sama dengan sin apa? I per R. Jadi untuk mencari nilai indeks gasnya dari rumus ini ya, sin I per sin R. Kemudian untuk sudut gasnya kan dicari dari membaca itu ya, sudut datangnya sudah ada sebagai manipulasi. Sudut M-nya itu kalian cari membaca di sini. Apakah jelas ini praktiknya? Jelas ya? Kalau begitu bisa dimulai untuk melakukan praktikum. Jangan lupa juga di halaman paling akhir itu ada ayo menyimpulkan. Jadi setelah kalian membuat rumusan masalah, kemudian mencari datanya, kemudian disimpulkan ya. Untuk kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalahnya, jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Jika sudah cukup jelas, silakan dilakukan percobaannya. Jangan lupa menulis identitas. Saling bekerja sama ya, setiap anggota harus mendapatkan pembagian tugas.
Saya kan bilang indeks biasanya kan kita kan menggunakan medium udara sama air. Potensinya kan ekspresi antara nanti ke indeks gas udara atau air kan. Iya, sekarang ya. Ini tadi ini jadi pertanyaan. Ada cerita? Iya bisa. Bisa ya. Sekali bekerja sama. Aku pengen. Anak-anak bisa itu ya, kalau layarnya bisa diperbesar, lebih diperbesar ketika membacanya. Karena ketika kalian kurang tepat membaca sudutnya, maka hasil indeks biasnya kurang akurat dan nanti akan jauh dari teorinya. Karena kita praktikum untuk membuktikan teorinya ya. I-nya yang mana? Yang berapa? R-nya yang? Sudah bisa ya? Nah, kalau bisa diperbesar ya agar kalian mendapatkan nilai yang pas
atau HP yang bisa pakai perhitungan sin langsung itu juga bisa, biar langsung, biar kalian nggak satu-satu biar cepat. Iya. Iya, itu pakai sin. Iya, pakai rumus itu ya. Sebentar ya, yang itu. Iya, sebentar ya, anak-anak. Iya, untuk nilai sudutnya itu disamakan ya, jadi sinnya jangan dihilangkan. Iya. Jangan lupa sinnya ya. Kalau HP kalian kalkulatornya belum ilmiah, nanti perhitungannya kurang akurat ya. Harusnya bisa pakai demos ini ya. Pakai demos ini loh. Jangan lupa perhitungannya ya. Sinnya harus diputar. Jangan langsung angkanya dibagi. Iya. Sin 2 sin 15.